Awas jaga ucapan keramatmu karena semua bisa terjadi ketika kamu sudah berucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono seperti biasa. Pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading ya. Ini energi umum. Energi semua orang bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, teman-teman. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan ya di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa ya, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua, dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini ya teman-teman, awas jaga ucapan keramatmu karena semua yang kamu ucapkan itu terjadi, teman-teman. Oke, fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu pertama aku punya Eight of Cups, 8 cangkir, teman-teman. 8 cangkir ini muncul hadir sebagai energi pembuka. Sesuai dengan tema kita kali ini, teman-teman, terkait dengan sebuah ucapan keramat. Ya. Jadi ketika seseorang itu berucap, ya mungkin kamu, ya, itu lantas akan terjadi. Terutama terhadap energi dari orang-orang yang mungkin selama ini sudah mengusik kehidupan kamu, mengganggu kehidupan kamu. Kamu ngerasa nggak tenang, nggak nyaman ketika mungkin ada orang yang mengganggu, lantas kamu ucapkan hal-hal yang buruk, maka akan langsung terjadi. Contoh sakit, maka orang tersebut bakal sakit. Dan bahkan nggak menutup kemungkinan ketika kamu berharap akan adanya sebuah kematian, itu bakal terjadi. Kemudian sebuah bencana, itu juga akan terjadi. Jadi orang-orang yang memiliki sebuah ucapan-ucapan keramat ini tentu harus benar-benar bisa dijaga dengan baik deh teman-teman. Ya, jangan sampai kamu mengucapkan hal-hal yang buruk terhadap orang lain, apalagi ketika seseorang tersebut hanya mungkin nggak terlalu serius ya untuk apa ya, mungkin jahat terhadap kamu gitu ya. Oke, mungkin hanya sifatnya bercanda ya seperti itu. Nah kemudian pada kartu yang kedua aku punya Knight of Pentacles. Oke, jadi dari kartu kedua ini teman-teman ya, kalau aku lihat kalau sebenarnya ucapan keramatmu itu kamu pergunakan untuk hal-hal yang baik, maka luar biasa. Dampaknya juga akan baik. Ya, dan ini juga sering terjadi. Contoh, ketika kamu mendoakan seseorang, ya, itu juga menjadi doa yang makbul ya teman-teman. Ya, mungkin contoh orang meminta tolong kepada kamu nih, agar usahanya laris. Ya, ketika kamu mendoakan, itu juga menjadi sebuah kenyataan. Ya, jadi dari sini sudah cukup terbukti bahwasannya memang kamu bukan orang sembarangan, teman-teman. Ya, hanya saja mungkin sebuah nafsu yang belum dapat kamu kontrol, kamu kendalikan ya. Kamu belum bisa mengendalikan diri kamu dengan cukup sempurna, teman-teman. Sehingga ketika ada orang yang jahat, lantas kamu kamu balas dengan kejahatan seperti itu. Oke, mungkin ya. Kemudian pada kartu yang ketiga aku punya Three of Wands. 3 tongkat muncul hadir di sini. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, ya, yang menjelaskan mungkin di sini memang kebanyakan dari kamu sih lebih tertutup ya. Lebih tertutup dengan orang-orang yang mungkin nggak satu frekuensi dengan kamu, teman-teman. Memang sih harus bisa lebih berusaha untuk menjaga yang namanya sebuah ucapan, teman-teman. Karena mau bagaimanapun sebuah ucapan adalah bagian, ya, ataupun salah satu bentuk dari doa yang secara nggak langsung, teman-teman. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian pada kartu berikutnya aku punya The Tower. Nah, The Tower ini muncul hadir di sini, teman-teman. Jadi kalau melihat ya, orang-orang yang memiliki ucapan-ucapan keramat di sini, tentu kamu juga memiliki begitu banyak orang yang nggak senang terhadap kehidupan kamu, teman-teman. Ada suatu energi yang sepertinya ya membuat kamu selalu terproteksi, membuat kamu tuh selalu apa ya, kalau dikatakan memang ada yang menjaga, mungkin ada yang selalu melindungi,
kemudian ada yang selalu membantu, mungkin seperti itu, ya dikatakan semacam leluhur, dikatakan semacam khodam pendamping ya. Mungkin seperti itu juga ya teman-teman, sama ya. Tetapi memang yang jelas di sini banyak orang yang membenci kehidupan kamu. Nah, sebenarnya orang-orang yang membenci inilah teman-teman yang harus kamu jadikan sebagai pelajaran nih teman-teman ya. Pelajaran untuk apa? Ya pelajaran agar kamu belajar lebih baik, menjadi lebih baik, belajar untuk sabar. Ya, ketika kesabaran itu benar-benar kamu miliki, artinya kamu dapat mengendalikan keilmuan kamu dengan baik, ya. Adab kamu lebih baik. Orang yang beradab maka ilmunya akan semakin lebih tinggi. Kemudian, aku punya The Hero Pen, teman-teman. The Hero Pen ini muncul hadir untuk energi kartu kelima. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah pencerahan baru. Jadi sebenarnya masih membutuhkan sebuah bimbingan spiritualitas yang lebih dalam ya, dengan orang-orang yang mungkin lebih tua ya keilmuannya, teman-teman. Ya bukan berarti lebih tua usianya. Usia tidak menjamin sebuah keilmuan seseorang itu tinggi, setinggi langit, tidak. Ya, tetapi tentang bagaimana mempelajari sikap dan adab. Mungkin itu yang belum dapat kamu kendalikan apa ya, emosional kamu, teman-teman. Ya, oke, kalau mungkin keilmuan kamu cukup tinggi, ya. Tetapi ketika kamu belum bisa mengendalikan keilmuan kamu, sama dengan kamu masih dikuasai oleh nafsumu, oleh keilmuanmu, teman-teman. Mohon maaf, tapi memang sebuah keilmuan ketika dipergunakan dengan baik, insya Allah itu akan membuat kamu lebih baik. Ya, ngerasa apa ya, bermanfaat sih untuk orang lain dan untuk orang banyak, teman-teman. Jadi ini sebenarnya masih butuh bimbingan spiritualitas ya, teman-teman, untuk mengendalikan yang namanya hawa nafsu. Oke. Kemudian pada kartu berikutnya aku punya Ace of Wands, teman-teman. Ya. Nah, untuk sukses berhasil jalan kehidupan kamu sebenarnya cukup terbuka lebar ya, teman-teman. Ya, sangat-sangat terbuka lebar banget. Ya, itu lagi, kembalikan terhadap diri kamu masing-masing. Bagaimana cara kamu untuk bisa mengontrol diri kamu, tentang bagaimana cara kamu untuk bisa lebih dekat dengan Tuhanmu masing-masing. Sebenarnya ketika seseorang tersebut lebih dekat dengan Tuhan ya, maka aku yakin dia pasti bakal bisa lebih bersabar, teman-teman. Ya, dan kemudian yang terakhir, aku punya Five of Wands ataupun 5 tongkat. Memang sesuatu hal yang di luar nalar ketika ucapan seseorang ataupun ucapan kamu selalu terjadi, ya, dan menjadi sebuah kenyataan yang benar-benar membuat kamu shock. Ya mungkin beberapa dari kamu sudah memahami, teman-teman, ya, teman-teman, mohon maaf, banyak energi yang menjaga kamu, ya, yang melindungi kamu, yang memproteksi kamu, ya. Dan kamu juga harus mengkaji nih, apakah energi tersebut positif untuk kamu atau tidak. Ketika kamu merasa energi itu baik untuk kamu, maka kamu lanjutkan. Dan ketika mungkin energi yang kamu miliki itu tidak baik untuk kamu, teman-teman, ya, mungkin kamu benar-benar membutuhkan, ya, harus membutuhkan sebuah bimbingan spiritualitas agar, ya, apa ya, tidak menyesatkan kamu juga ya, tidak menyesatkan kamu, teman-teman. Jangan sampai disesatkan oleh sebuah keilmuan yang tidak tahu asal muasalnya dan kemudian apa ya, mampu mengontrol diri. Aku rasa itu sesuatu hal yang lebih bijak, lebih baik, teman-teman, dan lebih banyak membantu orang lain. Itu juga akan membawa sebuah dampak kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kamu. Ya, jadi itulah secara garis besar tentang bagaimana ucapan keramat ataupun si pahit lidah. Oke, mungkin demikian teman-teman reading untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.